Hai, kembali bersama dengan The Starter pada kesempatan kali ini, and welcome to the jungle. Welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Starter. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini saya akan kembali lagi bersama dengan salah satu zodiak yang jika Anda mendengarkan suara-suara seperti itu, berarti telah terjadi sesuatu di ruangan ini. Oke. Nah, kembali bersama dengan saya hari ini kita akan membahas tentang salah satu zodiak, yaitu zodiak Scorpio, ya. Zodiak Scorpio. Nah, apakah yang akan menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu kejutan untukmu di bulan September. Kira-kira apakah yang akan terjadi pada kehidupan kamu, percintaan kamu, kerjaan kamu di bulan September nanti? Aduh, kakiku gatel nyamuk. Ya, dan kembali saya sampaikan ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk tetangga, bisa untuk kakek-kakek, bisa untuk nenek-nenek, selama mereka masih mempunyai hati dan cinta, asik ya. Dan juga bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak. Kalau misalnya tidak cocok, berarti energi Anda tidak ada di dalam kartu ini. Kartu ini. Mungkin saja energi kamu lagi pergi jalan-jalan, mungkin kalau tidak cocok ya. Dan kembali saya sampaikan sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke, kita mulai saja atau kita mulai besok? Gimana? Gue pergi nih. Nih. Kita mulai ya. Oke. Scorpio. Kejutan untukmu di bulan September. Page of Cups, Knight of Pentacles, the Chariot, Three of Cups, Queen of Swords, the world, ribet banget sih ngomongnya. Ace of Swords, Page of Pentacles, keren ya bahasa Inggrisku ya. Page of Pentacles, asik. The Lovers, dan yang terakhir ada Eight of Swords. Oke, kita tarik dulu energinya. Oke. Untuk Scorpio. Nah, bunyi tuh. Apa tuh? September secara umum untuk Scorpio ini ada hal-hal bagus. Saya melihat secara umum di sini kamu akan mendapatkan banyak keberuntungan di bulan September. Semangat yang ada pada dirimu itu membara seperti api, jangan sampai kebakar ya. Membara besar saya melihat, sehingga banyak kabar baik yang juga akan Anda terima. Begitu energi orang kalau misalnya besar kelihatannya, membara kelihatannya, itu juga membuat kabar baik yang akan masuk itu semakin banyak juga ya. Karena mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu banyak membuat kamu patah semangat, sepertinya di tahun ini, khususnya di September ini membuat kamu jadi bersemangat, bukan lagi patah semangat, bersemangat. Nah, spesial untuk Scorpio, saya The Star Tarot ya, akan membacakan dulu tentang apa ya, ramalan umum dulu ya. Menjadi bulan keberuntungan bagi kamu. Ada banyak energi positif saya melihat di sekitar kamu, sehingga ini berpengaruh pada semangat kamu. Jadi saya melihat hal-hal buruk pun atau hal-hal yang melelahkan pun justru buat kamu itu menjadi tolak ukur untuk bisa menjadi semangat lagi nanti. Ini saya melihat
hal-hal apapun itu menjadi pembawa pelajaran berharga untuk kamu nanti. Memang sih di bulan September pasti ada yang tetap namanya tantangan, terutama bagi orang-orang yang terdekat buat kamu. Belajar untuk bersabar buat Scorpio di sini ya, belajar untuk mengalah, karena mengalah atau bersabar bukan berarti kalah ya, tetapi ini hanya proses untuk pengendalian diri kamu. Mungkin di bulan-bulan sebelumnya memang saya melihat di sini sepertinya ada kendala, ada cobaan yang kamu harus hadapi ya. Terutama bagi orang-orang mungkin yang bekerja sama dengan kamu yang agak sulit dimengerti maksudnya. Jadi saya sarankan ketika berhadapan dengan orang-orang nanti di bulan September ini, hadapi dengan kepala dingin, tidak langsung menghakimi dengan cepat. Nah, orang-orang ini adalah bisa jadi sahabat dekat kamu sendiri atau keluarga kamu sendiri. Jadi lebih banyak kuatkan hati nanti di bulan September. Anggap ini sebagai pelajaran hidup yang berharga yang pada akhirnya membuat kamu menjadi tersenyum kembali. Ada hal-hal lain lagi yang mungkin kamu harus perhatikan di sini adalah kesehatan. Sangat mungkin nanti di bulan September membuat kamu jadi lelah. Semangat yang terlalu berapi-api harus saya minta tolong buat kamu itu harus diseimbangkan dengan tubuh yang sehat. Tidur yang cukup, kemudian tolong bijaklah dalam memilih makanan ya, intinya hargai diri sendiri. Kalau kamu bisa menghargai diri sendiri, maka kamu akan bisa lebih jauh menghargai orang lain. Oke? Nah, kalau ramalan percintaan untuk yang couple, yang berpasangan, tunggu. Buat yang berpasangan, saya sampaikan buat Scorpio di sini ya. Ingat, kata-kata dan tindakan itu harus sesuai. Jadi kata-kata dan tindakan harus sesuai. Jangan sampai apa yang Anda inginkan atau apa yang Anda janjikan hanya sebatas kata-kata, hanya sebatas mimpi. Nah, jangan sampai segitu aja ya. Jadi mungkin buat yang couple nih ya, mungkin kamu akan merasa bingung atau merasa asing dengan pasangan kamu nanti. Agak sedikit ada perubahan yang terjadi di bulan September. Merasa asing, agak merasa bingung dengan pasangan kamu sendiri. Mungkin ya, karena kamu sering hanya membatin atau membatin apa yang sering kamu rasakan. Masih ada sering terjadi kesalahpahaman dan kebingungan di dalam hubungan yang kamu jalan nanti di bulan September. Maka saya ditugaskan, emang kamu security. Maka saya tugaskan buat kamu, belajarlah berkomunikasi kembali dengan pasangan kamu dan mendengarkan ungkapan apa yang dia rasakan, dan kamu juga bisa menyampaikan ungkapan apa yang kamu rasakan. Jika seandainya kemungkinan, apakah itu? Jika maksudnya begini, jika kedua hal itu bisa kamu lakukan, maka saya yakin hubungan kamu itu makin menghangat berdua. Kalau saya melihat di sini, kamu dan pasangan kamu ini sebenarnya cocok. Hanya sifat tidak mau mengalah dari kamu sendiri, Scorpio ya. Kadang kamu agak sedikit kurang mau mengalah, membuat salah paham di dalam hubungan kamu, atau kadang membuat hubungan terasa menjadi agak sedikit dingin. Tidak seperti di dalam kulkas maksudnya, atau seperti di kutub utara, tetapi ya cobalah buka kembali sisi romantis yang ada di dalam dirimu, mencoba untuk membangkitkan kembali energi untuk terus membahagiakan satu sama lain juga harus tetap besar. Kembali lagi, komunikasi dan mengalah menjadi tugas kamu nanti di bulan September. Oke. September ceria, mudah-mudahan. Nah, kalau buat yang jomblo di bulan September, ini kebalikannya nih. Saya melihat akan banyak orang yang menawarkan cinta dan perhatian kepada kamu. Yang masih single atau masih jomblo, jangan bilang jomblo deh, single aja ya.
Sepertinya akan banyak orang yang menawarkan cinta dan perhatian kepada kamu nanti di bulan September, buat yang masih single. Tetapi entah mengapa hatimu ada keraguan yang muncul di dalam dirimu di sini. Saya melihat, jadi coba ya, ini apakah benar ini kamu seperti ini? Coba kamu masih menganggap cinta atau perhatian mereka yang diberikan kepada kamu itu kayaknya seperti hanya imajinasi, kayak seperti hayalan. Padahal sebenarnya ya banyak kemungkinan baik yang bisa diambil dari andai kamu mau membuka hati kembali buat yang single ya. Memang sih terluka memang sakit. Saya juga pernah mengalami yang namanya sakit. Sakit memang. Apalagi sakit karena cinta. Tapi ini bukan berarti kalau ada pengalaman seperti itu yang membuat Anda sembunyi di dalam sarang. Kamu harus bisa keluar dari sarang. Ya. Ada saya melihat bisa perkenalan yang terjadi nanti di bulan September. Jadi bisa jadi itu mulai dari percakapan yang sederhana, mulai percakapan yang simple. Tetapi kok tiba-tiba kamu merasa kayak nyaman, kemudian bisa berlanjut ke hubungan yang lebih serius. Ya, tetapi saya sarankan buat kamu sepanjang perjalanan itu santai, biar kamu tidak terlalu banyak terbebani. Jadi santai aja dulu. Kalau kamu selalu serius menghadapi pekerjaan, menghadapi orang-orang, teman, ataupun apalagi ini menghadapi pasangan, tiba-tiba bertemu dengan seseorang kamu juga terlalu serius, bisa-bisa orang tersebut jadi takut duluan menghadapi kamu. Ya, jadi semangat, jodoh tidak akan jatuh langsung di atas atap. Tetapi memang kamu harus keluar, perluas pergaulan, perkenalan itu juga penting. Mungkin bisa dari saudara, mungkin dari teman-teman dan lain-lainnya. Oke, jadi saya harapkan semoga mudah-mudahan Scorpio bisa berhasil mendapatkan apa yang diinginkan di bulan September nanti. Oke, nah cukup sekian dulu readingan dari saya untuk zodiak Scorpio, dan kita akan kembali bersama dengan zodiak selanjutnya masih bersama dengan The Star Tarot. So thank you very much and goodbye.